Bikin samosa pakai resep ini dijamin hasilnya bagus banget. Teksturnya renyah, walaupun sudah dingin kulitnya tetap kokoh, tidak layu, tidak lepek, dan tidak menyerap banyak minyak. Rasanya gurih, enak banget. Isiannya spesial banget. Kari ayam kentang rasanya mantul. Recommended untuk dicoba. Pertama, bikin isiannya dulu. Siapkan wajan, tuang secukupnya minyak, tidak usah banyak-banyak minyaknya. Nyalakan kompor. 2 siung bawang putih ukuran besar sudah dicincang, 1 siung bawang bombay ukuran sedang sudah dicincang juga. Tumis. Bawangnya sudah layu. Ini 1/4 kilo daging ayam giling dari bagian dadanya ya, tanpa kulit. Ditumis, dihancur-hancurkan seperti ini ya, supaya dia misah, tidak menggumpal. Ditekan-tekan seperti ini supaya ayamnya misah-misah ya, tidak menggumpal. Terus ditumis sampai warnanya berubah dan tekstur ayamnya menjadi kaku. Setelah tekstur ayamnya seperti ini, untuk bumbu karinya saya pakai yang instan aja ya, yang seperti ini. Ini 1 bungkus saya pakainya. Seperti ini bumbu instan karinya. Masukkan semua 1 bungkus. Aduk sampai tercampur bumbunya. Tambahkan air putih 300 ml atau setara dengan 1,5 gelas belimbing. Nah, ini dimasak sampai ayamnya matang. Tambahkan secukupnya masako ayam. Nah, hati-hati menambahkan masako dan garam, karena bumbu kari Indofoodnya itu sudah ada rasa asinnya ya. Untuk resep lengkapnya silahkan saja cek di deskripsi. Sudah saya tulis secara lengkap. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Secukupnya micin sesuai selera. Saya mau tutup saja wajannya supaya cepat matang. Sudah matang ayamnya. Nah, ini masukkan setengah kilogram kentang yang sudah direbus, kemudian saya haluskan, tapi menghaluskannya tidak terlalu halus ya, masih ada tekstur kasar-kasarnya sedikit. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Masak dengan api kecil saja sampai airnya asat ya. Oke, ini sudah asat. Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera, dan terakhir masukkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini sudah matang, matikan kompor. Untuk bahan kulitnya saya pakai 2 macam tepung terigu supaya nanti tekstur kulitnya itu bagus ya, renyah tapi tidak menyerap minyak. Ini saya pakai tepung terigu segitiga biru 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini. Dan ini tepung terigu protein rendah. Saya pakainya kunci biru sebanyak 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini. Nah, masukkan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk dulu sampai tercampur. Tambahkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Saya pakainya Blue Band. Ini sebanyak 150 gram. Ini margarinnya dalam keadaan dingin ya. Ini hampir lupa saya memberi soda kuehnya. Aturannya tadi ya sebelum dikasih margarin, tapi nggak apa-apa. Ini belum terlambat. Baking soda atau soda kue. Kalau tidak ada soda kue juga boleh pakai baking powder ya. Setengah sendok teh saja. Nah, ini diaduk dulu sampai tercampur. Saya mau lanjut aduk pakai tangan saja supaya lebih rata ya. Sudah tercampur dan sudah berbulir-bulir seperti ini. Tambahkan 1 butir putih telur, putihnya saja.
Dan ini diaduk dulu sampai tercampur. Sudah tercampur, adonannya masih berbulir-bulir seperti ini ya. Nah, ini saya tambahkan air es, tambahkan secukupnya saja. Masukkannya bertahap, nanti saya infokan ya berapa yang terpakai. Tambahkan lagi. Penggunaan airnya 70 ml. Nah, ini adonannya sudah sedang ya, tidak terlalu lembek, juga tidak keras. Nah, memang teksturnya belum menyatu banget, jadi masih belum licin. Ini kita istirahatkan dulu 1 jam, seperti ini ya. Ditutup dengan kain bersih, atau bisa juga ditutup dengan tutup seperti ini. Nah, kita istirahatkan dulu 1 jam. Sudah 1 jam, adonannya sudah rileks ya. Adonannya mau saya timbang dibagi menjadi 11 buah ya, 11 bulatan. Per bulatan ini beratnya 60 gram. Ambil 1 bulatan, pipihkan dulu pakai tangan seperti ini ya. Tangannya sudah dicuci bersih. Saya tidak pakai sarung tangan supaya gampang membentuknya ya. Kalau teman-teman mau bikin pakai sarung tangan silahkan. Nah, kemudian dipipihkan menggunakan rolling pin. Bisa pakai botol atau pakai apa saja ya. Ini saya pakai pralon. Pipihkan dengan rolling pin ini sampai membentuk bulatan. Untuk tebalnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian dibagi menjadi 2 sama besarnya seperti ini. Siapkan air putih untuk perekat, olesi di bagian sisi pinggir kulit samosa. Kemudian angkat ujungnya, tekuk, alasi dengan telapak tangan. Bagian yang sudah diolesi di bagian atas ya. Nah, ditimpahkan seperti ini. Ditekan-tekan supaya merekat dengan kuat. Ditekan-tekan lagi bagian sambungannya. Pastikan sudah menempel. Kemudian beri isian secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Nah, agak dipadatkan sedikit tapi jangan terlalu tekan ya supaya tidak jebol. Dan ini langsung dirapatkan. Nah, untuk kulit yang lebih seperti ini boleh dipotong atau boleh dibiarkan saja seperti ini. Nah, kalau saya mau dipotong supaya rapi, oke, seperti ini cantik sekali ya. Saya ulangi lagi sekali lagi cara membungkusnya. Olesi bagian sisi pinggir dengan air secukupnya, tekuk, kemudian timpahkan bagian yang sudah diolesi air itu di bagian atas. Rapat-rapatkan, tekan supaya tidak terlepas ya. Pastikan benar-benar sudah menempel. Beri isian secukupnya. Padatkan tapi jangan terlalu tekan supaya tidak jebol. Kemudian olesi bagian pinggirnya dengan air supaya merekat dengan kuat. Tekan, tempel dan rapatkan. Pastikan sudah benar-benar rapat. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk pinggirannya bisa dipotong, bisa juga tidak dipotong. Nah, seperti ini. Bentuknya cantik sekali. Samosanya sudah selesai dibentuk. Satu resep ini jadi 22 samosa. Untuk isiannya masih sisa segini. Ini tadi tepungnya, jumlah tepungnya itu 400 gram. Kalau teman-teman bikin jumlah tepungnya 500 gram, pas banget dengan isiannya, bisa habis ya. Oke, ini bisa di frozen, dibekukan dulu di freezer, kemudian baru disusun di dalam wadah bertutup dan disimpan. Bisa untuk stok, atau mau digoreng langsung juga oke. Kalau ini sebagian saja yang saya mau goreng, sisanya saya mau simpan di freezer ya. Siapkan wajan, beri secukupnya minyak goreng. Nyalakan kompor pakai api kecil saja. Minyaknya sudah mulai sedikit hangat, jadi tidak boleh minyak panas ya memasukkan samosa ini, supaya nanti hasil gorengannya itu mulus, tidak beruntusan. Jadi masih minyak sedikit hangat.
Untuk api kompornya gunakan api kecil saja. Sambil disiram-siram seperti ini ya, supaya matangnya bagus. Ini sudah bisa dibalik. Oke, sudah kuning keemasan. Ini sudah boleh diangkat. Seperti ini ya, cantik sekali. Tuh, dia langsung kering, tidak menyerap minyak. Ini dia hasilnya guys, cantik sekali. Kalau beli jadi, untuk rasa samosa yang seenak ini pasti mahal ya, dan jarang juga yang jual. Nah, resep ini recommended banget untuk dicoba. Bisa dijadikan stok di kulkas atau di freezer. Bisa dijadikan untuk bekal anak sekolah atau bekal berangkat bekerja. Recommended banget. Cara buatnya simple, no ribet-ribet. Resepnya juga mudah dan sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.